Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan, ketua kelas, silakan. Mari kawan-kawan sebelum belajar alangkah baiknya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Silakan dengan berdoa mudah-mudahan untuk pelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan dimudahkan oleh Allah serta dibukakan pintu pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum ibu mulai, ada teman kalian yang nggak masuk? Oke, oh Sabrina ya. Sabrina kenapa ya? Sakit. Kita doakan teman-teman kita yang sakit pada hari ini semoga diberikan kesembuhan dan kalian yang sehat semoga diberikan kelancaran segala aktivitasnya. Oke, sebelum ibu mulai, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya Pak? Struktur tumbuhan, Bu. Oke, Vira, struktur tumbuhan. Vira, apa Vira? Oke, teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan itu banyak, bukan hanya sekedar pengkilap mobil. Daun talas itu tidak dihinggapi oleh air. Kemudian ada lagi penyaringan air yang terinspirasi dari akar enceng gondok. Kita bisa belajar dari struktur tumbuhan itu bisa mengembangkan teknologi. Oke, sebelum belajar hari ini ada beberapa tujuan yang akan dicapai. Yang pertama, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Mbak Im, silakan Mbak Im. Tujuan pembelajaran 1. Menunjukkan kemanfaatan teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Yang ketiga yaitu menyajikan karya berupa alat penyaringan air yang sederhana yang terinspirasi dari tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi, ke pembelajaran inti, ada baiknya kita buat kesepakatan kelas untuk pembelajaran. Silakan kalian simak video yang akan Ibu tampilkan. Beginilah aktivitas warga Kampung Cisalak, Hilir, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat memanfaatkan air kubangan sungai yang dibuat oleh warga sendiri untuk mencuci bahkan keperluan di rumah sehari-hari. Hampir setiap pagi, siang dan sore warga terpaksa harus berobat mengambil air lantaran di sumur warga air sudah mulai mengering. Sedangkan kebutuhan untuk minum dan memasak warga menggunakan air kemasan atau air galon. Kondisi ini sudah berlangsung hampir 2 bulan, lantaran cuaca sudah mulai memasuki musim kemarau dan diperparah dengan jebolnya irigasi sungai Cikonda beberapa waktu lalu. Oke. Oke, di sini ada 3 pertanyaan yang akan timbul setelah kalian melihat video tadi. Pertanyaan yang pertama, kejadian apa yang kalian lihat di video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oke, Syakira, silakan. Krisis air bersih penduduk di Sukabumi. Oke, krisis air bersih penduduk di Sukabumi. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian melihat kejadian seperti video tersebut tapi di tempat
tempat lain? Siapa yang pernah? Oke, Afid, silakan. Di kampung saya pernah terjadi krisis air bersih sehingga warga di kampung saya mencuci baju, piring, dan mengonsumsi air yang kurang bersih. Oke, nah di kampungnya Hafid juga pernah. Itu di kampungnya orang mandi dan mencuci di sungai. Dan itu dia menggunakan, ternyata air sungai itu juga kurang bersih. Kemudian yang ketiga, bagaimana kira-kira dari permasalahan tersebut bisa diatasi nggak ya? Oke, Dava, silakan. Oke, nah air tidak bersih tersebut bisa disaring, itu kata Dava. Nah, untuk hari ini kita itu akan membuat proyek kira-kira sesuai dengan masalah yang Ibu tampilkan, yaitu membuat penyaringan air sederhana. Nah, di sini kalian itu dibagi, sudah Ibu bagi kemarin ya? Sesuai dengan kelompok masing-masing, duduknya sudah sesuai? Oke. Sekarang sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, dalam LKPD itu ada beberapa tahapan yang harus kalian kerjakan. Oke, ini dalam kelompok ya. Nah, yang pertama yang harus kalian cari adalah judulnya. Kemudian yang kedua, tujuan dari proyek tersebut. Selanjutnya itu ada alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah itu langkah kerjanya. Selain langkah kerjanya, kalian membuat desain gambar yang akan kalian hasilkan. Oke, nanti silakan kalian buat gambarnya. Selanjutnya membuat atau menyusun jadwal untuk proyek hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti setelah kalian selesai mengerjakan LKPD-nya, seperti biasa kita akan diskusi. Siapa yang berkenan nanti akan ke depan membacakan hasil diskusinya. Ingat kan cara ngisinya kemarin? Cari di internet aja. Hah? Apa-apa, kumpul satu aja buat kamu baca. Nggak usah. Apanya? Ini sama gambar. Ini sama gambar. Ya, satu orang yang gambar, cari desainnya. Oke, jadi yang kalian cari nanti judul proyeknya sama tujuan, kemudian ini alat dan bahannya, kemudian caranya. Nah, ini mengatur waktunya. Perencanaan, pengumpulan bahan, kemudian perakitan, membuat laporan. Oke, nah untuk alat dan bahan yang digunakan itu harus sesuai dengan nanti susunan pada gambarnya ya. Oh iya, kamu juga pakai Nah, rencana kegiatan yang pertama, kamu ini sekarang apa namanya? Perencanaan. Nah, setelah nanti perencanaan, kamu ngapain lagi? Mengumpulkan alat dan bahan misalnya. Kemudian apalagi terakhir itu nanti apa? Buat laporan. Nanti sewaktu kalian mengumpulkan alat dan bahan serta pembuatan alat penyaringan itu difoto dan jadikan
video sampai nanti ke percobaannya. Ini cara kerjanya. Kemudian rencana kegiatan. Kamu kan di sini akan membuat penyaringan air, ya kan? Nah, hari ini namanya perencanaan. Tulis rencana kegiatan hari ini. Setelah kamu merencanakan, apa lagi yang akan kamu lakukan supaya alat penjernihan airnya itu bisa terwujud, supaya itu sampai jadi. Setelah kamu rencanakan, apa yang harus kamu lakukan? Ayo, apa yang kamu lakukan setelah merencanakan? Ya, setelah direncanakan udah kelihatan nih barangnya apa yang akan dibuat. Langkah selanjutnya apa? Mengumpulkan alat dan bahan. Nah, untuk mengumpulkan alat dan bahan tersebut, kamu memperkirakan harinya hari apa? Tulis di sini. Paham? Setelah ada alat dan bahan, apa lagi? Baru ke pembuatan. Nah, setelah dibuat, diapain lagi? Dibuat boleh nggak waktu menyiapkan alat dan bahan itu alat dan bahan setelah pembuatan? Ini bisa cepat. Misalnya satu bulan, kemudian langsung buat. Ini berbagi tugasnya nanti. Boleh, mau langsung hari itu mengumpulkan bahan terus langsung dibuat nggak apa-apa. Nanti kalau diatur lagi mau buat laporannya, mau hari itu juga. Buat laporan. Ya. Yang kalau misalnya kotakannya nggak kali-sekali. Sudah selesai rencananya. Ini kan baru mengumpulkan alat dan bahan. Habis mengumpulkan alat dan bahan, apa? Pembuatan. Tulis di situ. Kalian pegang apa yang ibu sebutkan. Kepala atas ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, kaki, kepala, pundak, kaki, kaki, kepala, lutut, kepala, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kaki, kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Habis.
judulnya itu. proyek penyaringan air. Tujuan proyek Yang presentasi suaranya tolong minta biar didengar oleh teman-temannya. Silakan. Judul proyek penyaringan air. Tujuan proyek mengetahui cara pembuatan alat penjernihan air dengan teknik saring air sederhana, di mana tujuan dari penjernihan air itu sendiri adalah menghilangkan pencemaran yang ada di dalam air. Oke, sampai ke belakang. Oke, silakan. Jadi ini hasil pembuatan gambar dari kelompok kami. Bahan-bahan yang digunakan adalah air, kerikil, sabun kelapa, arang, hijau, dan spons. Oke, untuk wadahnya menggunakan apa? Wadahnya. Wadah tempat kerikilnya, tempat penyaringannya yaitu dari botol aqua bekas. Oke, silakan ditutup dulu. Oke, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kalian kerjakan proyek yang sudah kalian rencanakan hari ini sesuai dengan waktu yang Ibu tentukan. Karena minggu ini kalian ada kegiatan di luar, berarti Ibu beri waktu kalian 2 minggu. Untuk Selasa, 2 minggu dari sekarang kita akan presentasikan kembali. Nah, suatu kalian membuat proyeknya, jangan lupa dibuat videonya, difoto, kemudian terakhir di laporan. Oke, kita refleksi dulu. Ibu tidak memerlukan kata-kata. Ibu hanya minta kode dari kalian, bagaimana refleksi, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar hari ini. Kalau misalkan kalian senang, silahkan berikan emoticon love. Tapi kalau kalian tidak senang atau sedih, tidak bersemangat hari ini, berikan emoticon menangis. Silakan, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Oke, love. Terima kasih anak-anak ibu semua. Alhamdulillah kalian belajar dengan baik dan penuh semangat. Nah, untuk berikutnya, pertemuan berikutnya, kita itu akan belajar materi peredaran darah. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kembali. Kita akan segera pulang. Semoga dengan berdoa kita diberikan keselamatan sampai di rumah. Silakan. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa bahagia. Silakan LKPD-nya dikumpulkan.